Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Anom dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami dari Mas Perjaka atau kelompok 2 dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan. Baik, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar 2 kami dengan pembahasan terkait hierarki peraturan perundang-undangan konstruksi yang berlaku di Indonesia. Baik, mungkin langsung masuk masing-masing pembahasannya. Next. Ya, latar belakangnya yaitu kegiatan jasa konstruksi adalah kegiatan penting yang terkait dengan penyediaan atau pembangunan infrastruktur fisik dalam memenuhi berbagai kebutuhan hajat hidup masyarakat dari sisi kebutuhan dasar, papan rumah. Menunjang berbagai aktivitas masyarakat dari segi ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan bahkan terkait mengangkat harkat martabat sebuah bangsa atau menunjukkan kemajuan, kebesaran dan keunggulan serta kesejahteraan sebuah bangsa. Baik, untuk selanjutnya, maksud dan tujuan serta manfaat penelitian. Untuk maksud dan tujuannya, tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui hierarki peraturan perundang-undangan konstruksi yang berlaku di Indonesia. Untuk manfaat penelitian yang pertama, untuk membina para penyelenggara jasa konstruksi. Lalu yang kedua, untuk mengetahui petunjuk dan pedoman bagi para penyelenggara jasa konstruksi. Oke, untuk selanjutnya, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Hasil dan pembahasan. Hierarki merupakan stratifikasi setiap jenis peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, kekuatan hukum peraturan yang dibuat sudah diatur berdasarkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945. Yang kedua itu Undang-Undang atau peraturan pengganti Undang-Undang Perpu. Kemudian ketiga, peraturan pemerintah PP. Kemudian keempat, peraturan presiden Perpres. Yang kelima, peraturan daerah Perda. Yaitu masih lanjutan dari hasil dan pembahasan. Inti dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi, setelah itu dilanjutkan dengan undang-undang, setelah itu peraturan pemerintah atau PP, lalu peraturan presiden atau Perpres, dan terakhir peraturan daerah atau Perda. Dalam hal jasa konstruksi, tentunya ada banyak peraturan yang sudah diberlakukan dari mulai undang-undang dan PP, dari yang belum direvisi dan sudah direvisi. Tentunya PP yang dibuat tidak menyimpang, dikarenakan sudah diatur pada Undang-Undang Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Pada jasa konstruksi juga sudah ada peraturan yang dijadikan pedoman bagi para kontraktor di Indonesia. Ini berikutnya hierarki peraturan perundang-undangan konstruksi yang berlaku di Indonesia. Itu ada banyak sekali, namun semua kebijakan yang diberikan sangat penting bagi para penyelenggara jasa konstruksi. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, pada bab 6 dari pasal 14 sampai dengan pasal 22, itu berisikan tentang para pihak yang terlibat dalam jasa konstruksi, yaitu pengguna dan penyedia jasa, serta berisi tentang pengikat pekerjaan konstruksi. Untuk lebih detailnya terkait keterkaitan serta isi pokok hierarki peraturan perundang-undangan akan dibahas oleh rekan saya. Next. Di sini keterkaitan serta isi pokok hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, lalu direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Lalu di sini ada PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Lalu direvisi dengan PP Nomor 59 Tahun 2010
Lalu di sini direvisi lagi di tahun 2015 PP nomor 79. Lalu direvisi lagi dengan PP nomor 54 tahun 2016. PP nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, direvisi lagi di PP nomor 92 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, direvisi lagi PP nomor 4 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, PP nomor 30 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, PP nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, direvisi PP nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Next. Kemudian asas dan tujuan pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk yang pertama, memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. Bagian kesimpulan dan saran, hierarki merupakan stratifikasi atau penggolongan setiap tingkat, setiap jenis peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada konsepnya, peraturan yang lebih rendah tidak akan bertentangan dengan peraturan yang penting. Seperti PP, kemudian Perda, semuanya akan mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Dan saran untuk setiap pihak yang berkontribusi pada jasa konstruksi, dengan berkembangnya proyek konstruksi di Indonesia, jasa konstruksi seharusnya dan sebaiknya sudah mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi yang berlaku dan yang sudah ada, sehingga memberikan arah pertumbuhan usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas, sehingga terbentuklah undang-undang yang saling terkait dengan pekerjaan konstruksi untuk menjamin pekerjaan konstruksi infrastruktur di Indonesia. Baik, berikut adalah anggota dari kelompok 2. Dengan ini juga merupakan akhir dari presentasi kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Untuk saran dan masukan kami terima tentunya agar bisa lebih baik. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.